Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menghormati pemimpin masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, namun sebelum kita lanjut di awal pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang Kamu ciptakan bagi kami. Hari ini kami akan belajar tentang pemimpin yang baik. Terangilah kami agar dapat memahami arti pemimpin dan mampu mengenali mereka. Sertailah kami agar dapat menghargai para pemimpin dalam masyarakat kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan tugas pemimpin masyarakat, yang kedua menyebutkan beberapa contoh pemimpin masyarakat, yang ketiga menjelaskan sikap warga masyarakat terhadap pemimpin yang sah, yang keempat menjelaskan sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin masyarakat, dan yang terakhir menjelaskan pandangan Yesus tentang seorang pemimpin masyarakat. Oke, anak-anak sekalian, menurut kalian siapa sih seorang pemimpin? Ya. Nah, seorang pemimpin adalah orang yang mampu memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Nah, pemimpin yang baik memiliki karisma, pengetahuan, keterampilan, kepandaian, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin menjadi penggerak yang mendorong dan mempersatukan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ya. Tentu ini harus tujuan yang baik. Nah, sama seperti lagu Hidup Ini Adalah Kesempatannya. Nah, lagu ini menekankan dan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu kita diberi kesempatan untuk saling melayani sesama, ya. Terlebih khusus bagi para pemimpin. Dalam melalui lagu ini menyadarkan kita, para pemimpin, bahwa ketika kita hidup, kita diberi kesempatan untuk saling melayani sesama kita. Nah, ketika kita sudah saling melayani sesama kita, membuat sesama kita bahagia, artinya kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Nah, anak-anakku sekalian bisa mengakses lagu ini, ya, baik di YouTube, di internet, ya. Sudah tersebar luas. Lagu yang menarik ini untuk dihafal dan dimaknai. Oke? Nah, anak-anak sekalian, contoh pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat, misalnya siapa saja? Nah, misalnya RT, ya. Nah, RT itu adalah pemimpin masyarakat yang paling dekat dengan kita. Ia menjaga hubungan baik antar warga yang saling bertetangga, ya. Kalian punya tetangga semua di rumah kan? Pasti dong. Nah, di atas ketua RT ada yang namanya ketua RW, ya, rukun warga. Lalu ada juga yang namanya kepala dusun atau kepala desa. Lalu ada namanya camat, bupati, dan seterusnya, ya. Nah, selain itu ada banyak pemimpin lain dalam masyarakat. Selain itu, misalnya siapa? Misalnya pemimpin agama, pemimpin organisasi, pemimpin partai, dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka semua tergolong pemimpin yang baik atau tidak? Nah, tergantung pada semangat, tujuan, dan cara mereka memimpin orang. Oke, anak-anak sekalian. Nah, menurut Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, ya. Pak Guru akan bacakan, anak-anakku silakan mengakses barcode yang ada di layar, ya. Atau anak-anakku sekalian ketika memegang kitab suci bisa membuka Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Nah, mari kita baca sama-sama. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mendalami bacaan kitab suci, cerita kitab suci yang baru saja Pak Guru bacakan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, siapa saja yang datang menghadap Yesus, anak-anak sekalian? Ya, yes, benar sekali ya, itu anak-anak Zebedeus ya. Lalu yang kedua, apa yang mereka minta dari Yesus? Nah, melalui pembacaan tadi kita tahu bahwa yang mereka minta adalah kedudukan, ya, adalah kedudukan. Mereka berharap mereka bisa memimpin bersama dengan Yesus. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri Yesus ketika di dalam kerajaan surga. Itu yang mereka inginkan dari Yesus. Lalu ke yang ketiga, menurut Yesus seperti apakah pemimpin yang baik? Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 25 sampai 28 ya. Yesus meminta kita untuk memerintah dengan kasih. Itu intinya, oke? Nah, anak-anak sekalian, pemimpin adalah tokoh yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengatur, menggerakkan dan mengarahkan orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, pemimpin yang baik itu melayani, memberi teladan, dan mengarahkan orang banyak untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, begitulah pemimpin yang dikehendaki oleh Allah ya. Bukan pemimpin yang tidak bisa diteladani, pemimpin yang tidak mau melayani ya, tetapi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah itu seperti ini ya, melayani, memberi teladan yang baik, dan dapat menggerakkan banyak orang untuk mencapai kesejahteraan bersama ya. Nah, pemimpin yang menjadi saluran kasih Allah lalu menjadi sarana keselamatan bagi semua orang ya, untuk menghadap kepada Allah. Lalu pemimpin masyarakat adalah misalnya pemimpin di dalam masyarakat, misalnya ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya. Nah, kecuali itu ada juga pemimpin agama ya. Misalnya di gereja ada pastor paroki ya. Lalu ada pemimpin organisasi juga, terus ada pemimpin partai dan lain sebagainya. Nah, seorang pemimpin tergolong pemimpin yang baik atau tidak itu tergantung pada semangat, tujuan, dan cara mereka memimpin. Kalau mereka tanpa semangat, tujuan tidak jelas, lalu memimpin juga tidak benar, artinya dia bukanlah seorang pemimpin yang baik ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, anak-anak sekalian, kita wajib mengakui dan mendukung pemimpin yang sudah ditetapkan dan membantu mereka mewujudkan kesejahteraan bersama. Oke, ini adalah tugas kita bersama-sama sebagai 100% orang Katolik dan 100% orang Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, di akhir pelajaran mari kita sedikit berefleksi. Langkah yang pertama itu kita menulis dulu nama tokoh-tokoh pemimpin di dalam masyarakat yang kita kenal. Mungkin itu ketua RT atau gubernur, bupati, wali kota ya, yang kita tahu siapa mereka. Tentu anak-anakku seringkali menonton berita, mendengarkan berita ya di media sosial. Nah, pasti ada saja berita-berita yang mengabarkan betapa baiknya, bagaimana caranya mereka memimpin.
Nah, silakan anak-anak tulis di dalam kolom ya. Setelah itu anak-anak perhatikan lagi kolom-kolom yang sudah anak-anak isi. Nah, pilihlah langkah selanjutnya, pilihlah yang paling menyentuh hati anak-anak kalian dan lakukanlah itu mulai dari sekarang sebagai pemimpin yang baik. Oke anak-anak sekalian, sampai di situ dulu video pembelajaran kita. Mari kita mengakhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sudah mengetahui arti pemimpin yang baik menurut Putramu. Kami juga telah belajar tentang syarat menjadi seorang pemimpin, yaitu jujur, rendah hati, siap melayani, siap berkorban, dan berani memperjuangkan kesejahteraan semua orang. Nah, bantulah kami agar siap menjadi seorang pemimpin sesuai kehendak Putramu itu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi. Semoga video pembelajaran ini senantiasa berguna bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.